Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Krisyanto Apriyadi, NIM 2019-11-092. Yang kedua Diah Ayuningrum, NIM 2019-11-094. Ketiga Abdul Latif Muhtadin, NIM 2019-11-099. Yang keempat, saya sendiri, Nurul Sumah, NIM 2019-11-100. Yang kelima, Misbahus Surur, NIM 2019-11-128. Yang keenam, Muhammad Samsul Ma'arif, NIM 2019-11-129. Ketujuh, Dewi Anggraini, NIM 2019-11-130. Yang kedelapan, Angga Setiawan, NIM 2019-11-136. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang teknik optimasi dan peralatan manajemen. Nama Krisyanto Apriyadi, NIM 2019-11092. Metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk 1 persamaan, 2 tabel, 3 grafik. Hubungannya sederhana, tabel dan grafik. Hubungannya rumit, bentuk persamaan. Selanjutnya contoh metode. Hubungan antara penerimaan total dalam kurung total revenue, perusahaan dan kuantitas dalam kurung quantity, barang atau jasa yang dijual perusahaan pada waktu tertentu. Misalkan 1 tahun diberikan fungsi TR sama dengan 100I min 10IR. Berikut tabel dan grafik. Q0 100 dalam kurung 0 dikurang 10 dalam kurung 0 pangkat 2, TR-nya 0. Q1 100 dalam kurung 1 dikurang 10 dalam kurung 1 pangkat 2, TR-nya 90. Q2 100 dalam kurung 2 dikurang 10 dalam kurung 2 pangkat 2, TR-nya 160. Q3 100 dalam kurung 3 dikurang 10 dalam kurung 3 pangkat 2, TR-nya 210. Q4 dalam kurung Q4 100 dalam kurung 4 dikurang 10 dalam kurung 4 pangkat 2, TR-nya 240. Q5 100 dalam kurung 5 dikurang 10 dalam kurung 5 pangkat 2, TR-nya 250. Q6 100 dalam kurung 6 dikurang 10 dalam kurung 6 pangkat 2, TR-nya 240. Selanjutnya hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Hubungan konsep dan ukuran total, rata-rata, dan marginal penting dalam analisis optimasi. Hubungan ini akan digunakan apabila kita berbicara tentang penerimaan, produksi, biaya, atau label. Berikut tabelnya. Term biaya, TC total cost, total biaya, AC average cost, biaya rata-rata, MC marginal cost, biaya marginal. Term penerimaan, TR total revenue, penerimaan total, AR average revenue, penerimaan rata-rata, MR marginal revenue, penerimaan marginal. Nama Diah Ayuningrum, NIM 2019-11-094. Di sini saya akan melanjutkan. Ada sebuah tabel yaitu biaya total, rata-rata, dan marginal suatu perusahaan. Ada Q, TC, AC, dan MC.
memasuki Q0, TC $20, AC strap, MC strap, Q1, TC 140, AC $140, MC $120, Q2, TC 160, AC 80, MC 20, Q3, TC 180, AC 60, MC 20, Q4, TC 240, AC 60, MC 60, Q5, TC 480, AC 96, MC 240. Di sebelahnya ada sebuah kurva biaya total, rata-rata, dan marginal serta hubungan, yang artinya AC sama dengan biaya total dibagi output sama dengan TC per Q, MS sama dengan perubahan biaya total per unit dibagi perubahan output sama dengan delta TC per delta Q. AC turun sampai ke titik K, kemudian naik. Bila MC lebih rendah dari AC, AC turun. Bila MC lebih besar dari AC, AC akan naik. MC sama dengan AC pada titik terendah AC. Selanjutnya, analisis optimasi. Analisis optimasi adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimalkan laba total. Terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, maksimasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Yang kedua, optimasi dengan analisis marginal. Yang ketiga, optimasi dengan kalkulus diferensial atau dengan konsep diferensial dan turunan. Nama Abdul Latif Muhtadin, NIM 2019 11.099. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 dengan materi optimasi manajemen. Dua pendekatan optimasi, yaitu pendapatan total versus biaya total, TR versus TC dengan analisis marginal. Pendekatan yang pertama yaitu maksimasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. Untuk rumusnya, P sama dengan TR dikurangi TC. P, TR itu pendapatan total dikurangi TC, biaya total. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu optimasi dengan analisis marginal. Perusahaan memaksimumkan laba total pada Q sama dengan 3, di mana selisih pendapatan total dan TC atau biaya total terbesar. MR sama dengan MC atau marginal revenue harus sama dengan marginal cost, dan fungsi berada pada titik tertinggi. Untuk selanjutnya adalah kalkulus diferensial. Analisis optimasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat dengan kalkulus diferensial yang didasarkan pada konsep turunan. 1. Konsep turunan. Konsep turunan sangat berhubungan erat dengan konsep margin. 2. Aturan-aturan diferensial. Diferensiasi adalah proses menentukan turunan suatu fungsi yang menentukan perubahan Z untuk perubahan X pada saat perubahan X mendekati 0. Perkenalkan, nama saya Misbah Usurul, NIM 2019-11128. Ingin memberikan presentasi sebelumnya. Konsep turunan. Bila keluaran naik dari 2 menjadi 3 unit, penerimaan total meningkat dari 2.000 menjadi 5.000. Jadi,
diferensial. Yang pertama, fungsi konstan Y sama dengan A, fungsi pangkat Y sama dengan AX kuadrat. 3, fungsi penjumlahan dan pengurangan Y per V kurang lebih V. Hasil dua fungsi Y sama dengan U plus V. 5, pembagian dua fungsi Y sama dengan U per V. Fungsi dari fungsi Y sama dengan FU, di mana U sama dengan 900. DY per DG sama dengan 0. DY per DG sama dengan B kali A kali X kuadrat B pangkat 5. DY per DG sama dengan DU per DG kurang lebih DV per DX. DY per DG sama dengan U dV per dX plus V du plus dX. DY per DU sama dengan V1 sama du dX dikurangi U dV per dX per V pangkat kuadrat. DY per dX sama dengan U DY per dX plus V du per dX. Nama Muhammad Samsul Ma'arif, NIM 2019-11129. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari slide sebelumnya oleh Mas Surur. Fungsi konstan 1. Y sama dengan Fx sama dengan A. dy per dx sama dengan 0. Sebagai contoh untuk fungsi Y sama dengan 2, dy per dx sama dengan 0. Selanjutnya yaitu optimasi kalkulus. 1. Menentukan maksimum atau minimum dengan kalkulus kita menggunakan aturan pertama. A. Analisis optimisasi dapat dilakukan lebih efisien dan tepat dengan kalkulus diferensial, yang merupakan konsep turunan. B. Optimisasi sering diperlukan untuk menemukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Yang kedua, membedakan antara maksimum dan minimum, kita menggunakan turunan kedua. A. Contoh, suatu perusahaan ingin memaksimumkan penerimaannya dan meminimumkan biaya produksi serta memaksimumkan laba. B. Membedakan maksimum dan minimum merupakan turunan kedua. C. Aturannya, bila turunan kedua positif, maka minimum, dan jika turunan kedua negatif, maka maksimum. Selanjutnya yaitu optimasi multivariat. Optimasi multivariat merupakan proses penentuan nilai maksimum atau minimum atas suatu fungsi yang memiliki dua atau lebih variabel. Langkah yang perlu ditempuh adalah terlebih dahulu melakukan derivasi secara partial dan kemudian mengujinya dengan melalui proses maksimisasi fungsi multivariabel. Oleh karena itu sering disebut sebagai partial derivatif. Di sini saya Rizky Dewi Anggreni NIM 130 akan melanjutkan materi optimasi terkendala. Sebagian besar manajer menghadapi kendala dalam keputusan optimasi seperti 1. Perusahaan menghadapi keterbatasan kapasitas produksi. 2. Perusahaan menghadapi keterbatasan ketersediaan tenaga ahli dan bahan mentah. Masalah optimasi terkendala dapat dipecahkan dengan 1. Optimasi terkendala dengan substitusi. 2. Optimasi terkendala dengan metode pengalihan Lagrange. Peralatan manajemen baru untuk optimasi. 1. Perbandingan atau benchmarking. 2. Manajemen kualitas total atau TQM. Yang ketiga, rekayasa ulang atau business process reengineering. Yang keempat, organisasi pembelajaran atau learning organization.
Untuk yang pertama, perbandingan atau benchmarking. Perbandingan biasanya dilakukan dengan studi lapangan ke perusahaan lain. Perbandingan membutuhkan 1. Memilih suatu proses yang spesifik yang akan diperbaiki. 2. Mengidentifikasi beberapa perusahaan yang dapat mengerjakan dengan lebih baik. Yang ketiga, mengirim utusan pembanding yang terdiri atas orang yang benar-benar akan membuat perubahan. Nama Angga Setiawan, NIM 2019 11136. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu teknik optimasi dan peralatan manajemen. Manajemen kualitas total adalah merupakan kegiatan secara konstan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses perusahaan sehingga secara konsisten memberikan nilai kepuasan yang semakin meningkat kepada pelanggan. 5 aturan suksesnya TGM ialah yang pertama, CEO harus secara tegas dan nyata mendukung program TGM. Yang kedua, program TGM harus jelas memperlihatkan bagaimana program menguntungkan dan menciptakan nilai untuk pelanggan dan perusahaan. Yang ketiga, harus memiliki tujuan strategis yang jelas apa yang ingin dicapai perusahaan. Yang keempat, TGM harus memberikan hasil keuangan dan kompensasi dalam waktu singkat. Yang kelima, program TGM unik untuk setiap perusahaan. Jadi, suatu perusahaan tidak dapat hanya meniru program TGM lainnya. Rekayasa ulang. Proses rekayasa ulang berusaha mengorganisasi perusahaan secara keseluruhan. 2 alasan utama untuk melakukan rekayasa ulang ialah yang pertama, takut pesaing muncul dengan produk pelayanan atau cara baru dalam melakukan bisnis yang akan melanjutkan perusahaan. Yang kedua, ketamakan bila ada percaya bahwa proses rekayasa ulang dapat melenyapkan pesaingnya. Organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran berpendapat bahwa keuntungan kompetitif diperoleh membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan. 5 komponen dasar organisasi pembelajaran ialah yang pertama, model mental baru, yang kedua, kemahiran personal, yang ketiga, pemikiran sistem, yang keempat, visi bersama, yang kelima, pembelajaran tim. Peralatan manajemen yang lain. Yang pertama, perluasan pembatasan atau broad banding. Yang kedua, model bisnis langsung atau direct business model. Yang ketiga, membuat jaringan kerja atau networking. Yang keempat, kekuatan menentukan harga atau prinsip power. Yang kelima, manajemen proses atau proses manajemen. Yang keenam, model dunia kecil atau smash world model. Yang ketujuh, integrasi maya atau virtual integration. Yang kedelapan, manajemen maya atau virtual management. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari kami kelompok 2. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.